Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bersama saya Paulus Wiratno dalam program Making Life Better. Saya sungguh berbahagia hari ini karena saya masih bisa mengunjungi Anda semuanya. Tentunya dalam program kesayangan kita yang sudah memberkati, yaitu Making Life Better. Saudara pendengar, dalam edisi kali ini saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan betapa pentingnya memahami konsep kasih. Karena Rasul Paulus pernah menjelaskan di dalam 1 Korintus 13 betapa pentingnya kasih. Tidak ada gunanya kita begitu menyombongkan bahwa kita pernah membuat mujizat, pernah dipakai oleh Tuhan untuk melayani dengan banyak orang yang disembuhkan, tetapi kalau tidak ada kasih, maka tidak ada artinya, saudaraku. Atau mungkin saudara telah memberi, berkorban untuk sebuah yayasan sosial, menyantuni anak yatim piatu, tetapi kalau tidak dilandasi oleh kasih, itu pun sia-sia. Mungkin saudara pernah mengatakan, "Pak, saya sudah mengorbankan diri saya untuk pelayanan saya memberikan keluarga, harta, kekayaan saya." Tetapi kalau itu dilakukan bukan atas dasar kasih, maka itu seperti gong yang bunyinya gemerincing, tetapi tidak ada faedahnya. Oh saudaraku, sayang sekali kalau sampai akhirnya apapun yang kita lakukan tidak diterima sebagai sebuah perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Allah, oleh karena motivasi kita salah. Oleh karena itu, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. Dan di ayat 4 ini ada sebuah kalimat yang mengatakan, kasih adalah sabar. Kasih itu panjang sabar. Itulah yang mau saya bahas, saudara-saudara. Orang yang mengasihi berarti dia harus bersikap sabar terhadap yang dikasihinya. Contoh, kalau yang dikasihi ini adalah suami, maka kita harus siap untuk panjang sabar menghadapi apa saja yang dilakukan oleh suami. Demikian juga kalau engkau mengasihi istri, apapun juga perilaku ucapan istrimu, engkau harus bisa menyikapinya dengan panjang sabar. Nah, untuk lebih dalamnya, saudaraku, mari kita akan membahas apa sebetulnya panjang sabar. Salah satu bentuk nyata dari hidup yang mengasihi adalah bersikap sabar. Ini berarti kita harus siap untuk menahan kemarahan, meskipun mempunyai hak untuk marah. Karena kata sabar itu asal katanya adalah makrothumia, yang sering diterjemahkan long suffering atau menderita dalam waktu yang lama. Saudaraku, orang yang sabar berarti dia harus siap menderita dalam waktu yang lama. Ia harus siap dipersalahkan dalam waktu yang lama tanpa ada niat untuk balas dendam. Amin. Saya tahu ini sulit, tapi inilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah Nabi Yusuf. Saudara masih ingat? Karena ulah para saudaranya yang iri hati itu, ia dijebloskan ke sumur mati. Hampir saja dia dibunuh oleh kakak-kakaknya, tapi ada satu yang membelanya. Setelah itu ia dijual menjadi budak kepada saudagar dari Mesir. Kemudian ia menjadi pembantu bagi keluarga Potifar. Apa yang terjadi di rumah Potifar? Ia difitnah oleh istri Potifar. Ujung-ujungnya ia dijebloskan ke dalam penjara selama 13 tahun. Wow, 13 tahun. Ia dipersalahkan, ia diadili, ia dijebloskan dalam penjara, dan ia tahu persis bahwa ia tidak melakukannya. Saudaraku, di dalam kitab Kejadian saya tidak menemukan kalau Yusuf protes, atau dia mendendam kepada Potifar dan istrinya, atau dia ingin balas dendam kepada saudara-saudaranya. Ia bisa saja dia punya hak untuk melakukan itu.
Tetapi Yusuf tidak mengambil kesempatan untuk balas dendam. Justru ia menerima semuanya dengan lapang dada. Nanti saudara melihat kalimatnya. Saat ia sudah menjadi orang yang berkuasa, saat ia sudah menjadi orang yang penuh otoritas, yang sebetulnya ia balas dendam, ia tidak melakukannya. Ia justru mengatakan semua ini telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memelihara kalian semua, saudara-saudaraku. Saudara-saudaranya ketakutan kalau Yusuf akan balas dendam. Tapi Yusuf tidak balas dendam. Dia justru mengatakan kalian mereka-rekakan yang salah, yang buruk, yang jahat, ingin mencelakakan aku. Tapi Tuhan memakai semuanya itu demi kalian semua, untuk kebaikan kalian semua. Luar biasa kan saudaraku? Itulah akibatnya ketika kita menjadi orang yang sabar. Pada waktunya nanti Tuhan akan menyingkapkan kebenaran dan kesalahan. Hadiah untuk orang yang sabar adalah panjang umur. Itulah sebabnya jadilah orang yang sabar. Yusuf diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku, tidak ada kalimat kemarahan atau niat balas dendam saat ia mengalami semuanya itu. Padahal setelah menjadi penguasa nomor 2, ia memiliki kesempatan. Ia juga punya kemampuan untuk melakukannya kepada Potifar atau istrinya. Bagi orang yang berkuasa, saudara-saudara, dia bisa saja menangkap Potifar dengan istrinya, langsung bawa saja ke penjara. Dia juga tidak melakukannya. Disinilah kita melihat love in action. Kasih dalam tindakan nyata. Saudaraku, kasih itu mudah diucapkan, mudah dinyanyikan, mudah dijadikan puisi. Dan begitu banyak nyanyian, begitu banyak lagu yang temanya adalah kasih. Tapi ketika kita diminta untuk melakukannya, menyatakan kasih dalam perbuatan, tidak semua orang bisa melakukannya. Yang nomor 1 ini saja, kasih itu sabar. Sudahkah kita berlaku sabar? Sudahkah kita menahan kemarahan kita demi orang yang kita cintai? Sudahkah kita menahan balas dendam demi orang-orang yang kita kasihi? Saudaraku, disinilah kita diuji. Amin. Dalam hidup ini kita akan bertemu dengan banyak peristiwa yang membuat kita terpojok dan dalam posisi jadi kambing hitam. Pernah? Saya pernah, dan saudara pasti pernah. Mampukah kita menelan lidah dan menerimanya sambil menanti waktu Tuhan menyatakan kebenaran? Oh, saudaraku, tidak gampang. Orang yang sabar kadang-kadang juga digambarkan sebagai orang yang memiliki nafas yang panjang atau long nose. Bukankah ini cara yang sangat efektif untuk menahan marah? Yaitu dengan menarik nafas panjang dan melepaskannya pelan-pelan. Ketika saudara lagi marah, ambil nafas panjang, lepas pelan-pelan. Iya kan? Ini salah satu teknik bagaimana kita menahan kemarahan. Lihat saja orang yang sedang marah. Biasanya nafasnya pendek seperti orang yang baru ikut lomba lari maraton. Ya kan saudaraku? Marilah kita belajar menjadi orang yang sabar. Karena kesabaran selalu berkaitan dengan umur panjang. Bukankah Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia, saudaraku? Tidak heran jika salah satu buah kasih adalah panjang sabar. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kesabaran. Jadi kalau kita ingin meniru, kita menyatakan diri sebagai anak Allah, kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, ibarat pohon bambu yang ditiup angin kencang, meskipun sudah melengkung hingga menyentuh tanah, tetapi tidak mudah patah. Ya kan? Itulah orang yang sabar meskipun menderita, disalahkan, difitnah, dimaki atau dianiaya, ia tetap setia mengasihi orang yang memusuhinya. Landasannya adalah kebenaran firman. Tuhan akan membela hambanya yang hidup dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Pada waktunya nanti semua akan disingkapkan, yang salah akan disalahkan, dan yang benar akan dibenarkan. Istilahnya orang Jawa, becik ke titik, olok ke toro. Amin.
becik ke titik, olo ketoro, ya kan? Yang bagus, yang baik akan kelihatan, yang salah, yang buruk akan disingkapkan juga. Saudaraku, dengarkanlah kisah singkat ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan kesabaran. Sebelum satu hari Lebaran, Pak Sabar dituduh mencuri kalung majikannya. Malam itu juga ia dipecat sebagai tukang angon bebek. Meskipun ia kehilangan mata pencahariannya, ia menerima nasibnya dengan lapang dada. Oh saudaraku, dalam hatinya ia mau protes, namun ia memilih untuk menerima nasib sambil memohon pembelaan dari Yang Maha Kuasa. Di malam takbiran itulah ia bersimpuh di hadapan Allah sambil meneteskan air mata, menantikan keadilan dari Yang Maha Adil. Syukurlah, doanya dijawab dalam hitungan jam. Tidak lama setelah itu majikannya yang sudah marah-marah itu datang memohon maaf karena kalung yang hilang telah ditemukan. Lalu siapa yang telah lancang dan berani mengambil kalungnya ibu marah itu? Yang telah mengambil adalah bebeknya sendiri. Kalung itu ditemukan di tembolok bebek yang sedang dibersihkan sebelum dimasak dengan bumbu opor untuk hidangan Lebaran. Makanya sabar saudaraku, seperti Pak Sabar. Dan jangan cepat marah, karena nanti akan dipermalukan seperti ibu marah. Orang sabar disayang Tuhan. Amin saudaraku. Saya tidak tahu situasi saudara saat ini, tetapi kalau engkau sedang bergumul dengan masalah kesabaran, engkau sedang menahan marah, engkau tidak mau membalas dendam demi orang yang saudara cintai, Tuhan akan menghargai saudara, Tuhan akan menolong saudara. Dan kalau saudara mengatakan, Pak, doakan saya supaya saya bisa sabar, lebih sabar kepada suami saya, lebih sabar kepada istri saya, lebih sabar kepada anak-anak saya, lebih sabar kepada jemaat yang saya layani. Saudaraku, Tuhan mendengar doa saudara, Tuhan akan menolong saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Taruh tangan kanan di dada dan kita memohon Tuhan akan menjamah kita. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa dan memohon pimpinanmu untuk anak-anakmu, hamba-hambamu yang sedang mendengarkan program Making Life Better ini, supaya mereka diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk menanggung semua penderitaannya, sehingga kami dikatakan sebagai orang-orang yang sabar. Dan Tuhan berikan kekuatan iman kepada kami, sehingga kami dapat menanggung semua yang sedang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara baru mendengarkan program ini dan saudara diberkati. Jangan lupa kirimkan kesaksian saudara dan kirimkan ke alamat atau ke email seperti yang akan disampaikan di akhir acara ini. Dan kalau saudara diberkati, bagikanlah kesaksian ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan saudara mulai sekarang bisa mendownload aplikasi atau mengunduh aplikasi di HP atau smartphone saudara, khususnya untuk Making Life Better dengan gratis. Saudara bisa mendapatkannya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better seri yang berikutnya, yang bikin hidup lebih baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, 6690030525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup